Perkenalkan, saya Pak Purwoko. Saya bukan orang tua korban, tapi saya kakak sepupu korban. Korban adalah anak piatu Oki Kristodiawan, umur 26 tahun. Beliau meninggal dengan penuh siksaan dari aparat polisian Polsek Baturaden bersama Resmob Polres Banyumas. Adik saya ini meninggal sebelum beliau di BAP. Dia ditangkap dengan tuduhan fitnah yang tidak sama sekali ada bukti satupun. Bersama 4 temannya yang masih duduk di SMP juga mengalami penyiksaan. Dihajar sampai mimisan, sampai mau pingsan. Bahkan ada 2 teman almarhum yang memang mengalami trauma psikis sampai masuk rumah sakit. Ini tidak diangkat dalam berita. Padahal ada korban 4 anak-anak yang meninggal adik saya. Dalam proses penangkapan pun tidak ada surat penangkapan. Sebelum di BAP, Oki itu dihajar, dipaksa untuk mengakui bahwa beliau adalah pelaku pencurian. Padahal dalam proses penyelidikan awal itu tidak ada sama sekali barang bukti. Bahkan saat kejadian peristiwa pencurian, adik saya ini berada 6 km jauhnya dari TKP. Hanya saja 1 jam kemudian adik saya melewati tempat kejadian perkara, sehingga ada salah satu warga yang menfitnah beliau. Kemudian itu dipakai oleh polisi Polsek Baturaden sebagai dasar penangkapan 2 hari berikutnya tanpa surat penangkapan. Adik saya itu disiksa, betul-betul disiksa. Sampai jam 3 pagi sebelum adzan subuh. Jadi teman-temannya ini disiksa sampai jam 12 malam. Jam 10 adik saya masuk ke Polsek Baturaden, disiksa sampai sebelum adzan subuh. Bahkan belum sempat di BAP. Paginya saya lihat laporan di Kompolnas dengan Pak Beni Mamoto. Adik saya katanya sudah tanda tangan BAP. Tanda tangan dari mana? Orang teman-teman juga ngomong semalam itu tidak ada yang namanya wawancara di depan komputer, itu tidak ada. Yang ada adalah wawancara disertai dengan kekerasan, penyiksaan. Jadi mohon melalui Bang Haris dan Prof Edi ini selaku Wamen, saya berharap Prof untuk masyarakat kecil lah. Semuanya, tidak hanya yang dari Banyumas, seluruh Indonesia, bagaimana hak-hak warga negara atau kita ini begitu gampang dilanggar saat berurusan dengan urusan hukum. Bagaimana mungkin sebuah tindak pidana itu yang tidak ada buktinya, kemudian orang gampang sekali ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana kalian atau saya yang mengalami seperti itu, bagaimana? Tanpa bukti, langsung tersangka, langsung hajar gitu loh. Dan kemudian adik saya dirawat di Rumah Sakit Margono Purwokerto selama 2 minggu. Itu pun disembunyikan dari keluarga. Tidak boleh dijenguk, bahkan keluarga pun tidak tahu. 2 minggu kemudian baru tahu adik saya meninggal. Loh, meninggal karena apa? Gitu loh. Saya selaku kakak sepupu bersama adik almarhum itu meminta untuk membuka jenazah. Itu tidak boleh karena sudah di dalam keranda. Saya dikerubungi sama seluruh polisi 1 truk. Saya minta dibuka, nggak mau. Ini jenazah sudah disolatkan, sudah dimandikan, harus segera dikebumikan. Saya memaksa tidak boleh. Kemudian saya mengancam kepada sopir ambulan, Pak, ini adalah jenazah hak keluarga almarhum. Saya minta diturunkan di rumah duka. Kalau Bapak nggak mau, saya tuntut jenengan. Gitu loh. Alhamdulillah bersama teman-teman warga itu, jenazah bisa masuk ke rumah duka, kemudian saya buka jenazahnya. Mohon maaf barangkali mbok ada yang enggak Jadi seperti inilah saya buka jenazah. Bagaimana seorang anak piatu 26 tahun yang tidak punya jaringan apapun itu disiksa sampai meninggal dan keluarga tidak diberi kesempatan oleh penyidik Polres Banyumas untuk merawat di akhir hidupnya. Jadi mohon Pak Prof, ini yang terakhirlah bagi rakyat kecil.
Saya minta ini yang terakhir, jangan ada lagi pemuda atau masyarakat yang tidak mampu mengalami hal seperti ini. Ini miris Pak, belum ada BAP sudah disiksa dan meninggal, keluarga tidak diberi kesempatan untuk merawat di sisa-sisa akhir hidupnya. Kami sangat sedih Pak, karena saya meyakini adik saya ini bukan pencuri. Kemudian di profiling oleh Kasat Reskrimnya bahwa adik saya ini adalah residivis pencurian. Dari mana sumbernya? Jadi saya minta kepada Pak Prof. Edi melalui Kementerian Hukum kalau bisa dalam penegakan hukum ini praktek-praktek maladministrasi seperti ini mohon untuk dihentikanlah. Sementara apabila yang mengalami urusan hukum ini adalah orang yang punya kuasa, orang yang berkuasa, itu bila sudah banyak buktinya malah ditunda-tunda. Entah kapan dijadikan tersangka. Itu kebalikannya. Kasus Oki Kristordiawan di Banyumas ini adalah kebalikannya kasus Vina di Cirebon. Bagaimana kalau korbannya itu seorang anak polisi, penegak hukum, sementara pelakunya serampangan memilih siapapun menjadi pelaku. Kemudian diterapkanlah pasal 340. Sedangkan Oki ini yang pelakunya adalah penegak hukum polisi, itu hanya dikenakan pasal 170 351. Inilah ketimpangan yang ada. Ya. Jadi saya mohon kepada Pak Prof. Edi, penegakan hukum Indonesia ini jangan terbaliklah. Bahwasannya penetapan tersangka terlebih dahulu, kemudian buktinya menyusul, buktinya direkayasa, buktinya diada-adakan. Seharusnya kan yang namanya penetapan tersangka adalah penyelidikan dulu, kumpulkan bukti, 2 alat bukti yang meyakinkan dulu bahwa ini adalah tersangka. Selama belum ada bukti yang yang diambil atau terkumpul, ya orang ya berhak dong praduga tak bersalah dibebaskan. Betul nggak teman-teman? Jadi mohon itulah, karena saya melihat dari korban-korban kemarin di Universitas Indonesia juga seluruh Indonesia saling bercerita, ternyata banyak seperti itu. Bukti-bukti penetapan tersangka itu semua rekayasa. Betul nggak Bu? Bukti-bukti itu semua rekayasa. Jadi mohon Pak Prof. Edi ini selaku Wamen, tolong perbaikilah. Hukum ini harusnya melindungi seluruh warga negara Indonesia. Setuju? Setuju. Tidak hanya melindungi orang yang punya kuasa, yang punya wewenang. Kemudian diperbaikilah untuk hukum Indonesia, jangan selalu sesuai dengan pesanan kekuasaan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.